Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Topan dan selamat datang di episode pertama podcast Utai. Sebelum beranjak ke episode selanjutnya, paling enak sih sekarang kita ngebayangin aja tentang perihal masa kecil. Enak ya kali ya. Masa kecil tuh rasanya kayak masa yang nggak boleh harusnya dilupain gitu loh. Kadang di situ banyak keseruan, kesenangan. Gimana nggak mau senang? Pikirannya cuman main terus main. Pulang main kotor, paling di selepet sama mama. Paling seru sih emang masih kecil tuh. Banyak hal yang bisa dilakuin pas lagi kecil tuh, kayak main bola abis pulang sekolah. Dulu tuh sekolah gue tuh gimana ya, dari kelas 1 sampai kelas 2 itu masuk pagi. SD-nya ya, SD kelas 1 sampai kelas 2 itu ada yang masuk pagi, dari jam 7 sampai jam 9. Nah, lanjut lagi jam 9 sampai jam 12 itu kelas 1A. Misalnya kelas 1A masuk jam 1 sampai jam kelas 1 pasti masuk pagi terus. Tapi kelas 2-nya itu A dan B itu A masuk jam 7 sampai jam 9, B nya itu jam 9 sampai jam 12. Terus ada ada masa dimana kita masuk siang di antara jam 12 setelah zuhur ya, ba'da zuhur. Itu dari jam 12 sampai jam 4 sore. Itu pas lagi kelas 3 sampai kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Iya, kelas 3 kelas 4 kalau nggak salah. Kalau kelas 5 kelas 6 nya udah mulai pagi, soalnya kelas 5 kelas 6 tuh udah fokus di pelajaran Eptanas ya. Dulu masih Eptanas, mainnya nem. Terus ya beda deh sama sekarang. Dulu zaman gue masih catrululan ya, cawu pokoknya namanya. Satu cawu itu kan 1 tahun itu berapa, 4 bulan ya, berarti 1 cawu itu 4 bulan. Sedangkan di sekolah itu ada 3 cawu. Jadi caturulan 1, caturulan 2, caturulan 3 itu dalam 1 cawu itu ada libur sekolah nanti seminggu. Biasa sama sih kayak libur semester. Cuman bedanya ini gue 3 kali. Lebih enak, lebih lebih banyak. Seminggu bro. Pernah libur SD itu pas lagi zamannya Pak Gus Dur nggak salah ya. Libur SD puasa, inget gak ya? Mungkin ada yang pada inget ya. Libur SD puasa itu pernah hampir sebulan. Benar sebulan kalau gak salah dah. Jadi puasa full kita di rumah. Cuman seling-selingan aja ada pesantren kilat. Yang adain remaja-remaja masjid. Biasa remaja masjid nyari tender. Anjay, enggak bercanda. Remaja masjid mencari keberkahan, mencari kesibukan dengan cara mengajak anak-anak kecil untuk pesantren kilat, mengajarkan pelajaran agama di hari Ramadan yang penuh berkah. Gitu. Cari kesibukan lah gitu. Biar kita juga yang kecil-kecil dulu tuh enggak cuman main doang, jadi ya ada selingan sedikit gitu. Nah, dari situ ini jadi ngelebar begini. Gue mau cerita main bola pas sore. Jadi tuh gue
ada kalanya main bola emang itu udah epic banget dah pokoknya. Udah pasti harus setiap sore itu gue harus main bola di tanah merah. Kebayang kan tanah merah gimana rasanya tuh, debu. Nendang bola sama nendang debu-debunya sama nendang tanah-tanahnya. Belum lagi tuh kalau tanah merah ada itunya, ada apa namanya, kaca, aduh beling, aduh ngilu deh kalau udah kena beling, keseset deh. Tapi seru, gimana ya, nggak bisa ditinggalin gitu loh. Itu main bola di waktu sore itu paling mewah lah. Anak-anak Tarkam anjir, antar kampung. Sparring dulu, sparringnya karena gue kan dulu masih tinggalnya di semi komplek ya. Iya semi komplek aja ya, kayak komplek tapi semi, ya apaan sih nggak ngejelasin juga. Pokoknya semi komplek gitu deh, nggak masih deket sama apa, sama bagian orang kampung sekitar situ gitu loh. Jadi ada perumahan baru di situ. Nah bokap gue tinggal di situ, di komplek itu. Nah masih dikelilingin sama orang-orang kampung situ. Nah jadi kalau main bola itu tiap sore itu kadang kita main bolanya bareng sama anak-anak itu tuh, anak-anak kampung. Wah kalau anak komplek mainnya slow gitu, mainnya nggak terlalu ngegas, mainnya biasa aja gitu. Tapi kalau anak kampung situ, Kamsi sih emang ya, Kamsi anak kampung situ, bu elah mainnya geragas banget. Kaki kalau nggak memar ditendang sama dia itu udah kuat kaki. Kaki gue biru bener, swear biru tuh kaki. Kalau abis main bola nih lawan apa, sparring ya sama anak kampung sono. Ayo jalan nih RT gue nyari, wah ayo main. Dulu mainnya traktir Orson. Seru gak itu traktir Orson? Jadi yang kalah traktir Orson gitu. Traktir Orson tuh kayak sirup, tapi air sirupnya itu rasa mau warnanya merah, mau warnanya kuning, mau warnanya biru, itu rasanya semuanya sama, asam. Es lemon gitu. Cuman itu bentuknya bukan sirup kental gitu, tapi sirup cair. Jadi dikasih es batu, dituang langsung bisa diminum gitu. Namanya kalau di tempat gua Orson. Seru deh. Pokoknya taruhan Orson dah udah. Pokoknya bareng-bareng, kalau menang kita minum Orson. Sama aja sebenarnya konsepnya. Kalau menang mereka minum Orson 1-1, kalau gua kalah gua minum Orson 1 berdua gitu. Masih berbagi gitu loh. Tapi seru lah. Pernah pas gua waktu itu pulang sekolah itu lagi abis, kan kalau Senin itu pakaiannya putih-putih kalau nggak salah. Senin apa Selasa gitu. Selasa itu pakaiannya putih merah. Kalau Senin itu putih-putih kan, putih-putih upacara ya. Berarti Selasa itu putih merah. Gue inget banget Selasa. Pakai baju putih merah, masih pakai seragam, pulang sekolah. Temen udah ngajakin, "Bre, ikut main bola yuk." Main bola lawan siapa nih? Lawan kampung sana. Wah, seru juga nih ya kan. Panas-panas sore-sore, kan gue udah kelas 3 atau kelas 4 gitu. Sore-sore, panas-panas, enak nih kalau menang dapat Orson nih ya enggak. Mana tuh bola gue? Brak-bruk. Main bola di tanah merah, kebayang dong tanah merah gimana. Pakaian gue belum ganti pakaian tuh. Balik ke rumah, tas gue taruh di depan rumah. Belum balik ke rumah. Gue masih pakai pakaian putih merah, masih nggak mikirin gue ntar nyucinya gimana, nggak. Karena gue nggak nyuci, mak gue yang nyuci.
Pas udah selesai main, gue pulang. Emak gue udah nunggu depan rumah gue. Dia nungguin deh. Wah, udah beda. Auranya itu udah beda. Kalau di apa tuh? Kalau di One Piece tuh hakinya udah keluar tuh. Tinggal dipukul aja guanya, anjay. Udah gitu baju udah belepotan merah semua. Tanah merah tuh. Dulu kalau lagi nggak hujan tapinya. Jadi merahnya tuh merah kotor, bukan kotor becek, jadinya apa ya? Kotor debu lah. Gimana sih kotor debu? Ya pokoknya gitulah kalau yang pernah main tanah merah. Gue bilang udah mati gue. Wah, anjir nih. Lewat nih gue nih. Diapain sama mama gue? Ditarik ke mama gue. Habis itu nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, udah dimandiin gue sama mama gue. Sejadi-jadinya. Mandiin pakai gayung nih. Ambil gayung, siram ke kepala, ya kan? Dimandiin enak ya harusnya. Dia ambil gayung, siram ke kepala, cetuk, udah mukul pakai gayung, palanya siram lagi, cetuk, nambang banget daunnya dulu mah. Ya ampun, masa kecil tuh parah deh. Itu baru main bola, belum lagi yang namanya nyari belut di sawah. Kebayang gak tuh nyari belut di sawah tuh? Tekniknya tuh super duper susah, tapi enak, seneng kita main gituan. Main nyari belut tuh susah-susah gampang emang sih. Kadang ketemunya belut enak, belut bisa dimakan, maksudnya belut konsumsi gitu. Kadang ketemunya ular urai. Mau bikin lari tuh kalau ketemu ular, parah. Kalau ketemu ular, wah, udah di sawah udah lari-larian, udah ular, udah pada teriak-teriak aja udah, kagak ada yang berani. Kadang ketemu biangnya belut, kalau kita ngomongnya moa. Moa tuh kayak apa ya, belut gede tapi ada kupingnya. Kan dia kalau moa tuh apa, mangap gitu ya, wah gitu, aduh. Itu yang paling ngeri tuh. Kadang juga ngagetin tuh, ada ular apa belut kan gitu ya kadang ya. Tapi itu bisa dimakan juga kayaknya sih. Cuman gue nggak berani aja megangnya. Udah gitu tekniknya ya nggak, kalau bikin pancingannya tuh beda kita. Kalau mancing ikan kan udah ada kailnya, udah ini. Kalau kita pakai peniti, ya nggak? Dulu mah pakai peniti jilbab emak kita bawa. Jilbab emak kita bawa, kita ambil, kita bikin deh tuh, ada benang layangan nih, benang apa ya kalau kita ngomongnya ya, bukan benang gelasan itu ntar apa kebeler tangan, benang layangan lah, benang nilon kalau kita ngomongnya, benang plastik, bukan benang yang tajam jadinya. Nah itu pakai benang nilon, kita ikat itu kail yang dari peniti itu, jadi dibentuk, kita bengkokin dulu, habis bengkokin diikat di benangnya, kita kasih kailnya, set, kita ikat kayak ikat apa ya namanya, pokoknya diikat itu aja, diikat gimana ya, diikat kepang gitu dah. Pokoknya biar kuat dah ikatnya, beda pokoknya ikatnya. Itu punya tekniknya sendiri tuh. Udah dapet kailnya, ya tinggal bikin itunya deh, umpan. Nah ini umpannya nih yang bikin geli. Mainnya jorok-jorokan tapi gue gelian orangnya. Kan sedeng ya enggak. Udah gue beli, bukan nggak beli sih, nyari di, kan biasa di sawah banyak tuh. Kalau di lumpur kita taikin lumpurnya, keluar tuh ada cacing gitu. Kalau nggak ada cacing ya kita nyari orong-orong. Apa ya namanya, orong-orong ya kalau bahasa
bahasa bahasa yang sudah dibenarkan dalam kamus bahasa Indonesia apa ya orang-orang ya namanya, kayak binatang gimana ya, gue juga lupa lagi orang-orang kayak gimana ya bentuknya. Pokoknya begitulah kalau kita ngomong orang-orang aja, tapi gue jarang pakai orang-orang, pakainya cacing yang paling gampang gue cari. Udah gitu gue nyari belut di sawah kan, nyari aja lobang. Kalau nyari di sawah tuh pas lagi sawahnya padinya tuh nggak terlalu tinggi, emang sih ada kalau lagi padinya tingginya, tapi ini padinya masih yang pendek-pendek gitu. Ntar lu cari lobangnya tuh, lobang yang ada isinya air gitu. Nah itu setiap lobang tuh biasanya ada penghuninya. Iya, mulai lama, ntar kita nyarinya lama, emang lama nunggunya, effortnya melebihi dari ngerjain PR seminggu. Tapi kalau udah dapet seneng banget deh. Belut dibakar aja udah, habis dibakar udah dimakan, itu doang deh. Tuh kalau dulu masih kecil tuh nyari belut di lumpur tuh. Terus juga kalau lagi musim layangan, si layangan itu stoknya nggak bisa beli satu, cuman kita punya gacoan layangan, jadi gitu loh kalau mau main layangan. Udah gitu kan kalau main layangan kan nggak seru ya, kalau main layangan yang hias tuh, yang koang, yang gitu-gitu kurang seru, gue kurang suka. Tapi kalau main layangan adu, kalah mulu. Orang ada yang paling jago. Kalau ngeliatin orang main layangan, main jago-jagoan, yang jagoan udah naik nih, set. Kita yang punya layangan ecek-ecek itu buru-buru diturunin. Iya, turun. Mau gelasan lu kobra, kayak mau gelasan lu, gelasan tuh benang yang udah tajam, benang tajam dia. Iya, mau gelasan, mau punya layangan bagus kayak iketan tali kama nih, gue ngomongnya tali kama tau nggak? Tali kama tuh tali yang kita ikat di layangan biar balance buat layangan terbang tuh, namanya tali kama tuh kalau gue ngomongnya tempat gue. Nah habis itu kalau udah keluar nih jagoannya nih, udah gue buru-buru nurunin. Kalau nggak sempet nurunin, udah main aduan aja berdua. Yang ujung-ujungannya gue kalah, gue kejar layangan gue sampai dapet. Tapi ya kalah juga sih. Dan gue lari dari sini, layangan gue udah di depan gue jauh. Itu pas main layangan tuh. Kalau musim layangan, udah enak dah. Musim petasan ya, paling kalau musim petasan pas bulan Ramadan sih. Musim petasan itu gila sih kalau musim petasan tuh. Itu musim petasan tuh untuk anak-anak juniornya, ya anak-anak junior, anak-anak kecilnya tuh mainnya palingan habis taraweh habis ini. Tapi kalau udah senior ya, kita udah gede nih, maksudnya SD kelas 6 lah gitu, baru diajakin ke mana? Ke main petasan anak gede. Main petasan anak gede tuh main jangwe yang kayak roket gitu petasannya. Terus main petasan teko, main petasan ceplik. Ceplik tuh emang petasan kecil-kecil, pegang pakai tangan lempar gitu. Nah itu mainnya subuh. Di subuh itu juga habis sholat subuh kan biasa kan kalau Ramadan sholat subuh rame tuh. Nah, habis sholat subuh tuh mulai tuh perang-perangan gitu, anjay, perang-perangan cuman pakai petasan, kan kocak ya, pakai petasan. Ada yang bawa paralon, elah niat banget, kayak pakai petasan jangwe itu, yang petasan roket itu diarahin ke musuhnya, tapi lidinya dicabut. Kenapa lidinya dicabut? Biar gerakannya liar, nggak lurus doang. Kalau pakai lidi kan dia ntar lurus doang, gitu. Ini lidinya dicabut
biar ntar gerakannya muter-muter, wah pokoknya liar dah gerakannya. Sekali waktu gue nyoba tuh pakai paralon ya kan, wah kayak Rembo ini teh kayak main kayak Rembo, ditaruh di pundak nih paralonnya. Bre, tembak, gue bilang gitu. Tembak dulu tuh temen gue, kan kadang petasan gini ya, kan itu nggak ada presisi dan nggak ada ukurannya untuk meledaknya kapan ya nggak. Jadi itu petasan roket itu, yang petasan jangwe itu setelah diluncurin meledak duar, tapi meluncur dulu, abis itu meledak gitu. Nah sekali waktu gue nyobain itu, hajar, gue hajar itu, gue pegang paralonnya, gue taruh pundak, gue kan deket kuping banget dong ya nggak, kayak Rembo gitu, tembak terus duar, meledak di kuping gue. Pengang sejadi-jadinya, pengang parah, pengang mati Tuhan. Nggak lagi gue nyoba gitu. Niatnya usil malah diusilin jadinya. Aduh, masa kecil tuh emang banyak banget dah kisahnya. Dari udah mana kayak kita punya dunia yang mungkin nggak dimengerti sama orang dewasa, tapi kita juga punya dunia yang dimana kalau kita lihat itu sebenarnya isinya hanya kegembiraan, melupakan kesedihan, melupakan apa itu PR, apa itu apalan perkalian, apa itu tugas merangkai bunga dari kesenian, apa itu suruh sikatin WC sama bapak. Jadi gue kecil tuh ada bagi-bagi tugas sama abang gue, jadi kalau abang gue udah nyikatin WC berarti gue yang ngepel rumah gitu. Ya pokoknya isinya seneng, bahagia, selalu tertawa, dan bisa melupakan apa yang ada masalah di pundak kita. Itu masa kecil. Sekian dari gue, Topan. Selamat datang semuanya di podcast Mutai. Semoga senang, sehat selalu, dan selamat beraktivitas kembali. See ya.